Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali ya untuk melanjutkan eh, kelas bahasa Arab kita ya untuk pertemuan kedua. Baik, sambil menunggu yang lain masuk, kita sambil mereview ya pelajaran untuk pertemuan pertama ya. Saya buka kembali ya slide-nya. Pada pertemuan yang pertama ya, kita mengenal beberapa jenis kata di dalam bahasa Arab ya, yakni ada istilah isim, fiil, kemudian ada huruf ya, yang mana ketiga-tiganya memiliki makna tersendiri ya dalam sebuah kalimat. Kalau isim itu dia adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna nama, bisa nama orang, nama hewan, kemudian nama tumbuhan, nama benda-benda atau semacamnya. Yakni sesuatu yang dengan sesuatu itu diberikan nama gitu ya. Kalau bahasa ilmu nahwunya tuh madala alam musamma. Jadi sesuatu yang dengan itu benda tersebut dinamai. Contohnya misalkan maktabun. Maktabun itu sebuah meja. Mahua maktabun, maktabun asyai'u sama maktabun. Jadi apa itu meja? Jadi meja itu ya benda yang diberi nama meja. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah isim ya. Kemudian kedua ada fi'il. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna perbuatan ya. Atau melakukan sesuatu. Contohnya berlari, menulis, membaca, kemudian makan, tidur dan semacamnya. Nah, itu isim. Nah, ini isim dan fiil dari segi maknanya ya. Adapun dari segi perbedaan antara keduanya adalah bahwasanya isim itu dia tidak terkait dengan waktu, sedangkan fiil itu dia terkait dengan waktu ya. Kemudian yang ketiga ada huruf. Kalau huruf itu dia bahasa ininya apa namanya, lebih singkatnya huruf itu ya hanya sekedar kata bantu ya. Jadi kata tambahan untuk melengkapi sebuah kata dalam satu kalimat. Nah, kita lanjut ya, masih pembahasan isim. Kemarin kita sudah eh, membagi isim itu ke dalam dua jenis, ada mudzakkar dan muannas. Nah, kalau sekarang eh, pembagian isim tapi berdasarkan jumlahnya ya. Jadi isim tapi dibagi berdasarkan jumlahnya. Eh, ada yang satu ya, berjumlah satu, ada yang berjumlah dua, kemudian ada yang tiga atau lebih dari tiga ya. Nah, jadi isim itu berdasarkan jumlahnya itu memiliki bentuk tersendiri ya. Jadi, nah yang pertama ada yang dikenal dengan istilah isim mufrad ya. Isim mufrad. Yang ini ya. Sebenarnya ini nah ini masuk ke untuk ke slide ini dia masuk ke slide pertemuan pertama ya. Tapi ini untuk sekarang saya simpan di pertemuan kedua ya karena ini lumayan juga membahasnya agak sedikit lama ya. Nah, jadi isim ya itu ada yang bermakna tunggal. Jadi bermakna tunggal itu ya berarti dia secara segi bilangan dia jumlahnya satu. Kalau misalkan kita contohnya ini di sini ada maktabun ya, bukan maktabun, misbahun. Misbahun itu artinya adalah sebuah lampu. Ada berapa jumlah lampunya ketika kita mengatakan misbahun? Jadi lampunya itu cuma ada satu karena dia tunggal ya, tunggal. Jadi kalau kita mengatakan misbahun sebuah lampu ya lampunya ada berapa ya cuma satu
Kemudian alimun, alimun itu apa namanya? Orang alim atau orang yang eh, mengetahui. Alimun orang yang berilmu, alimun, seorang alim. Nah, ketika kita mengatakan alimun, ada berapa orang alim itu? Ya, bilangannya adalah satu. Kemudian katibun, seorang penulis, berarti satu bilangannya. Nah, kemudian ada yang bilangan dua. Nah, ini namanya musana. Kalau mufrad tunggal berjumlah satu, ada yang namanya musana. Musana itu berjumlah dua. Nah, polanya seperti ini. Dia memiliki ciri-ciri ya. Dengan cirinya itu dia diakhiri dengan alif dan nun. Ani. Nah, ujung akhirannya itu ani. Ada yang aini, ani, aini. Nah, ini sebenarnya sama, cuma berbeda dari segi akhiran saja ya. Nanti kapan isi musana itu diakhiri dengan ani, yang pertama ini yang di atas, dan kapan diakhiri dengan aini. Contohnya ini masih menggunakan contoh kata yang sama dengan yang di atas. Misbahun alimun katibun, artinya sebuah lampu, seorang alim, seorang ulama, katibun, dan penulis. Nah, misbahun, misbahani, di sini misbahani. Ingat, misbahun ditambah alif dan nun, misbahani. Jadi artinya jadi berbeda. Jadi bukan sebuah lampu lagi, tapi dua buah lampu. Karena bentuknya musana. Musana itu dari segi bahasa adalah yang di dua ya, yang dibuat menjadi dua. Musana. Atau misbahaini. Boleh misbahani, misbahaini dari segi makna sama. Adapun kapan dia nanti pengaruhnya antara misbahani dengan misbahaini itu nanti dia pengaruhnya adalah posisi kata ini dalam sebuah kalimat secara keseluruhan, secara secara kalimat sempurna. Mungkin ini perbedaan itu. Dari segi makna, dari segi arti itu sama, memiliki makna bilangan dua. Misbahani ya, dua buah lampu. Kemudian alimun, alimani atau alimaini. Katibun, katibani, dan katibaini. Nah, ini isim-isim ini yang berakhiran alif nun atau ya dan nun ini dinamakan dengan isim musana ya. Jadi musana itu apa ya? Jadi yang diberi secara makna memiliki makna dua. Jadi dua ya. Kemudian yang ketiga ada jamak. Nah, kalau jamak itu berarti jumlahnya berapa? 3 sampai seterusnya. Berarti 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya, sampai banyak sekali, itu dinamakan jamak. Nah, masih mengambil contoh yang sama ya supaya bisa dikiaskan. Nah, jadi kalau untuk jamak ini ya, ini dia nanti ada ini ya. Ada pembahasan lain. Karena nanti jamak itu terbagi ada 3 macam ya. Nah, ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Nah, insyaallah akan kita bahas ya berikutnya. Nah, ini ya. Misbahun alimun katibun. Sebuah lampu, seorang alim, dan seorang penulis. Nah, di sini misbahani dua buah lampu, aliman dua orang alim, katiban dua penulis. Nah, kalau ini masabihu, nah, ada yang tahu apa artinya? Nah, maknanya jamak ya. Masabihu masih dalam satu kata yang sama, cuma dari jumlah jadi banyak ya. Ada yang tahu bagaimana cara menerjemahkan jamak dalam bahasa kita? Masabihu, kalau ini sebuah lampu, kalau ini berarti coba siapa ini? Kok buku-buku? Lampu ya. Nah, banyak lampu. Nah, ya, lampu-lampu boleh, banyak lampu. Nah, lumayan. Nah, kalau yang agak sedikit Nah, sedikit sesuai dengan ejaan kata yang disempurnakan apa kira-kira? Beberapa lampu ya. Nah, beberapa lampu. Nah, betul ya, beberapa lampu. Jadi masabihu artinya beberapa lampu. Masabihu beberapa lampu. Misbahun lampu, masabihu beberapa lampu. Ulama beberapa
ulama atau para ulama. Kutabun. Nah, kutabun ini berarti beberapa penulis. Nah, nanti lapad ini nanti jangan ketukar dengan eh, kitab ya. Soalnya ini kalau ini ya lafad ini kalau tidak diberi harokat ini sama tulisannya dengan kitab ya. Contohnya seperti ini ya. Saya akan memberi peraga. Nah, contoh ini kitab ya, kitab yang artinya buku. Nah, cara menulisnya seperti ini. Kitabun. Artinya sebuah buku. Kalau ini yang bawah ini dia kutabun. Artinya beberapa orang penulis. Nah, kutabun ya. Beda ya. Nah, jadi kadang ya di dalam bahasa Arab itu ada tulisan kata yang kalau dari segi hurufnya itu dari susunan hurufnya itu sama, tapi cara bacanya beda. Artinya peletakan harokatnya beda ya. Seperti tadi ya ada yang membaca ar-rijlu ketukar dengan rijlu ya. Jadi itu kalau secara penulisan sama ya. Sama-sama alif, lam, ro, jim, lam. Alif, lam, ro, jim, lam. Ini penulisan sama ya. Tetapi dari segi bacaan itu dia berbeda. Kalau kita kehendaki ini maknanya kaki, ya berarti jadi rijlu ya. Nah, kalau ini laki-laki berarti rojulu. Ya ini memang di dalam bahasa Arab memang ada ya hampir banyak sekali ya, tulisan yang seperti ini ya. Nah, terus bagaimana kita nanti membedakannya? Ketika kita membaca sebuah tulisan, apakah kita nggak akan ketukar mana kata yang akan kita pilih? Kaki kah? Artinya kaki atau laki-laki? Nah, itu nanti tergantung konteksnya ya, konteks pembicaraan yang ada di tulisan tersebut. Nah, andaikan kalau kita nanti baca sudah bisa baca Arab yang tidak memiliki harokat ya, atau Arab gundul ya. Nah, seperti itu. Dilanjutkan ya. Jadi isim ya dibagi berdasarkan bilangannya itu ada 3. Yang pertama ada mufrad yakni tunggal, kemudian ada musanna bermakna bilangan 2, kemudian ada jamak banyak termasuk 3 ya, 3, 4, 5 jamak. Nah, untuk jamak sendiri ya itu dia terbagi lagi. Jamak tuh dia terbagi lagi ya. Jamak itu. Nah, ini 3 macam daripada jamak ya. Jamau ya bahasa ininya. Jamak itu ada 3 macam ya. Nah, ini apa saja? Pertama ada jamak taksir. Kemudian ada jamak taksir ya. Ini yang pertama ada jamak taksir, yang kedua ada jamak muannats salim, yang ketiga ada jamak muzakkar salim. Nah, apa itu jamak taksir? Jadi taksir itu terpecah maksudnya. Jadi jamak taksir itu adalah jamak yang mana jamaknya itu dia tidak beraturan. Maksudnya dia tidak memiliki pola yang khusus. Seandainya ada polanya, itu memang ada polanya, tetapi tidak semua jamak itu mengikuti sesuai pola ya. Tapi ada beberapa yang memiliki pola bentuk kalimatnya. Kalau sisanya jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim itu dia memiliki pola. Jadi kalau jamak muannats salim dia memiliki akhiran atun, ya, atin atau atun. Nah, jadi alif dan ta. Kalau jamak mudzakkar salim wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, untuk jamak mudzakkar salim ini dia cirinya apa? Dia tidak memiliki ciri-ciri khusus. Ya, solusinya adalah pertama bisa menghafal atau melihat kamus ya. Nah, insya Allah ya nanti untuk tugas berikutnya untuk latihan ya, untuk latihan berikutnya kita akan mencari jamak taksir dari sebuah kata. Nah, itu bisa dicari di kamus ya. Nah, jadi kalau mau itu ada sudah tersedia ya. Nah, jadi kamus yang memang kamusnya itu apa ya? Jadi mengindeks antara mufrad dan jamak. Jamaknya ini jamak taksir ya. Jadi ada kamusnya tersendiri ya karena memang
jamak taksir itu sendiri emang dia agak sedikit sulit untuk ditentukan ya, karena memang dia tidak memiliki pola itu sendiri ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini jamak taksir sudah. Contohnya di sini ya. Nah, jadi semua tadi, jadi mufrad, musana, jamak ya. Jadi ini kitabun ini dia mufrad, ini mufrad, berarti dia makna bilangannya satu. Kalau kitab, nah ini kitab ya. Nah, kitab itu ini buku ya. Nah, jadi ini kitabun. Nah, jadi yang dimaksud kitabun buku ya. Ada likal kitabu. Nah, alkitab di situ. Nah, ini kitabun. Nah, ini kitabun berarti sebuah buku mufrad. Nah, musananya kitabani, dua buah buku. Nah, kalau jamaknya, nah, kutubun ya. Jadi didomahkan semua kutubun dan terakhir ditanwinkan kutubun. Ini bilangan 3 atau lebih dari 3 ya. Nah, 1 2 3 ya. Misbahun, misbahani, masobihun, alimun, ulamani, ulama'u. Nah, ini jamak taksir. Nah, jamak yang ketiga ini jamaknya bentuk jamak taksir ya. Nah, itu bentuk jamak taksir. Nah, sekarang jamak taksir ya. Sudah ya. Nah, jadi mufrad jamak, ini dari jamak taksir. Nah, sekarang jamak yang nomor 2 adalah jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim itu apa? Jadi jamak muannats salim itu adalah jamak yang dibentuk dari isim muannas ya, isim muannas. Jadi isim yang menunjukkan makna perempuan. Jamak muannats salim itu. Contohnya di sini ada muslimatun ya. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Nah, cirinya apa? Dia diakhiri dengan alif dan ta. Nah, di sini alif ta-nya. Sajidatun. Nah, kalau muslimah tahu artinya ya. Jadi muslimah itu ya muslimah ya. Wanita muslim ya. Nah, sajidatun itu apa? Wanita yang bersujud ya. Sajidatani, dua wanita yang bersujud. Sajidatun, beberapa wanita yang bersujud, sama ta ya. Sebagai ciri daripada jamak muannats salim. Saburotun, saburotani, saburotun. Nah, ini apa artinya? Kalau ini pantulis ya, sama saburotun. Nah, simpel sekali ya cara membuatnya. Nah, jamak muannats salim ya. Tadi contohnya dia diakhiri dengan alif ta ya, alif ta. Jadi kita ambil kata dari mukmin ya. Nah, kalau mukmin itu kan artinya laki-laki yang beriman ya, mukminun ya. Minun. Nah, ini ada ini dia jadi nanti ada isim ya yang bisa dibuat mu'anas ya. Jadi caranya ya kita buat mu'anas dulu. Kalau minun berarti kan laki-laki mukmin. Kalau perempuannya ya tinggal ditambahkan saja. Jadi mi nah, natun ya. Nah, catatan. Jadi kalau kita ingin merubah menjadi mu'anas, mu'minatun, harokat sebelum ta itu harus fathah ya. Harokat sebelum taknya ini fathah ya. Mu'minatun. Nah, ini kan mu'anas ya. Mu'anasnya mufrad. Berarti kalau kita katakan mu'minatun, berapa orang mukminnya? Berapa orang mukminah? Seorang mukminah. Berarti satu orang. Berarti di sini masih bermakna satu orang. Nah, si satu orang ya. Kemudian kalau dua, ya sesuai pola. Polanya apa tadi? Ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, kita pakai yang tambahannya alif dan nun ya. Kita pakai yang tambahannya alif dan nun ya. Tadi a nih. Jadi ini berarti mu mina. Nah,
Nah, tetap ya tipnya ya. Mu'minata. Nah, yang asalnya tak marbuto, nah, apabila dia disambung, maka berubah diganti taknya menjadi tak maftuhah ya. Jadi terbuka taknya, sudah tidak bulat lagi. Jadi mu'minata, nah ini taknya jadi berubah dengan tambahan alif sebagai tanda musananya dan nun. Jadi dibacanya mu'minata nih. Nah, ini ya. Ya mu'anas mu'anas musana ya. Musana mu'anas. Nah, tanda. Berarti artinya apa ini? Dua orang mukminah. Dua orang mukminah. Nah, sekarang jamak. Nah, jamak ya. Pada suatu isim yang mufrad atau yang musanna itu dia tidak semua bisa masuk. Kan tadi jamak itu ada 3 macam ya. Apakah semua bisa dimasuki? Jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim? Tidak. Jadi setiap isim itu ada kalanya bisa masuk kepada jamak muzakkar salim, ada kalanya hanya bisa masuk kepada jamak muannas salim, ada kalanya hanya bisa masuk kepada jamak muzakkar salim. Jadi tidak semua bisa masuk. Contohnya kalau mukminah, mukminah itu ya kalau mau dijamakan berarti bentuk jamak yang diambil, nah, yang boleh diambil itu ya jamak muannas salim. Nggak boleh pakai jamak taksir atau jamak muzakkar salim ya. Berarti dia tadi apa? Jamak muzakkar salim adalah tambahan alif dan ta ya. Ingat tambahannya alif dan ta. Berarti ngambilnya dari mana? Dari sini, dari musana atau dari mufrad. Nah, cara mengambil jamak itu tidak dari musananya, tetapi dari mufradnya. Nah, mukminatunnya. Jadi polanya itu adalah pola dasarnya itu adalah mukminatunnya. Jadi kita tulis lagi min mukminatun seperti ini. Nah, bentar ya. Nah, kan asalnya seperti ini ya bentuk mufradnya. Nah, mukminatun. Nah, jadi tak yang tanda mufrad ini dibuang ya. Dibuang taknya dari sininya dibuang. Kemudian diganti dengan alif, nah, ditambahkan alif dan ditambahkan tak sebagai tanda jamaknya. Jadi mukminatun. Hmm. Nah, jadi mukminatun ya. Mukminatun. Nah, seperti ini jadinya. Nah, jadi ini artinya 3 ya. 3 orang. Bukan 3 ya. 3 atau lebih ya. 3 atau lebih dari 3 ya. Nah, jadi eh, ini yang dinamakan dengan jamak muannas salim. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dipahami ya tentang jamak muannas salim ya, cara membentuknya, begitupun cara membuatnya. Nah, coba kita akan apa namanya? Ganti dengan kata yang lain ya. Nah, ini saya catatannya saya save ya. Mudah-mudahan nanti bisa di. Nah, kita akan ganti dengan kata lain ya. Apa ya? Contohnya ini tabib ya. Tabib, tabibah. Tabib itu dokter ya. Nah, berarti muannasnya tabibatun. Nah, kok ada titiknya?
seorang dokter wanita ya, Tobi Batun. Nah, ini berarti tunggal, dia masih apa namanya, masih mufrad, satu orang, berarti seorang Tobib ya, Tobibah, seorang dokter perempuan. Nah, kita buat menjadi bilangan dua. Coba, seperti apa bentuknya? Tobi, nah, ada yang mau melanjutkan? Silahkan. Tobi, kalau Musana apa? Satu, dua, Tobiba nih. Hmm, betul seperti ini? Nah, ya, betul ya. Tobi Batani. Nah, karena apa? Karena taknya harus ikut. Loh, kenapa ada taknya? Ya karena ini Tobi Batun. Nah, berarti harus ada taknya. Nah, tak itu tanda mu'anas ya, tanda tak, tanda mu'anasnya. Berarti Tobi. Kalau Tobi Bani berarti laki-laki, dua dokter laki-laki ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Tobi Batani. Baik, sekarang lanjutkan jamaknya. Nah, Tobi. Tobi Batatun. Coba ya. Tobi Ba. Ya. Tobi sukun ya. Batin. Tobi Ba. Nah, nah, ini baru ya. Taknya dibuang. Kalau untuk jamak baru taknya dibuang. Jadi Tobi Batun. Boleh Tobi Batin, boleh Tobi Batun ya. Yang tidak ada adalah Tobi Batan. Tobi Batun ya, atau Tobi Batin. Nah, ini jamaknya ya. Nah, jadi nah, kalau yang untuk ini ya, jadi si ta ini masih tetap ada untuk yang dua, satu dan dua ini masih ada. Nah, kalau yang untuk jama dia dihilangkan. Kenapa? Karena sudah ada tak dari ininya jamaknya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk bentuk jamak eh, mu'anas salim ya. Jadi jamak mu'anas yang salim. Salim itu apa sih? Salim itu maksudnya dia berpola ya. Jadi memiliki pola tersendiri ya. Jamak mu'anas salim. Ini saya tanda dulu biar tidak lupa. Mudah-mudahan ikut mencatat juga ya, supaya tidak ini ya lupa. Ini taknya dihilangkan. Oke, saya save. Nah, sudah paham ya jamak salim ya. Oke, alhamdulillah ya. Jawaban mayoritas sudah betul ya. Batun tapi insya Allah paham ya. Tobi batun. Jamak muannas salim ya. Sekarang lanjutkan
Jamak yang ketiga. Nah, jamak yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim perempuan, kalau jamak mudzakkar salim laki-laki. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama ada muslimun ya. Contoh yang pertama ada muslimun ya. Muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, jamaknya mana? Jamak mudzakkar salimnya mana? Yang ini ya. Jadi yang ini jamak mudzakkar salimnya. Nih. Nah, ini ya. Jadi jamak mudzakkar salimnya yang mana? Ya ini, yang muslimuna. Mufradnya muslimun, musananya muslimani, dan jamaknya muslimuna. Nah, seperti ini ya. Cara membentuknya seperti apa ya? Diakhiri dengan una. Nah, contoh yang kedua sajidun, sajidani, sajiduna. Jalisun, jalisani, jalisuna. Nah, muslimun, seorang muslim, sajidun, ya orang yang sujud, jalisun, orang yang duduk. Kita buat contoh ya kiasan seperti tadi di whiteboardnya. Coba kembali ya. Contoh kita ambil kata yang lain ya. Kita akan menggunakan kata misalnya pelajar ya, talibun. Talibuna. Talibun ya. Nah, talibun itu seorang pelajar. Satu. Musananya ditambahkan alif dan nun. Tol. Nah. Tuh ya. Talibani. Nah, kalau jamaknya jamak muannats salim. Talibuna. Nah, talibuna. Tambahannya apa? Nah, ini dia. Waw dan nun. Contoh lain misalkan apa ya? Insinyur ya, misalkan muhandisun ya. Muhandisun. Insinyur, nah muhandisun berarti musananya muhandisani ya. Dua orang insinyur. Nah, kalau jamaknya apa jamaknya? Coba lihat. Ya, betul ya, muhandisuna. Tolibun apa? Tolibun artinya ya pelajar ya. Tolibun itu mahasiswa, pelajar, atau penuntut ilmu ya. Tolibun. Nah, ini ya. Jadi jamaknya jamak muzakkar salim. Menggunakan pola diakhiri dengan una. Nah, ini ya. Ini. Ini namanya adalah jadi istilah itu perlu ya dihafalkan supaya kita tidak tertukar ya dengan nanti ketika kita menemukan kata yang memang agak serupa tetapi dia memiliki
substansi nama yang berbeda ya. Kalau ini namanya musana ya. Musana itu ya isim yang memiliki jumlah dua. Nah, ini jamak, dan jamak di sini jamak mudzakkar salim. Karena nanti ini erat kaitannya dengan pas pelajaran i'rab ya, terkait dengan materi i'rab. Nah, itu ya. Jadi pembagian isim berdasarkan apa namanya? Bilangan. Tadi yang pertama ada mufrad, kemudian musanna, kemudian ada jamak. Jamak juga dibagi dua, ada jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim ya. Ini saya save. Nah, seperti itu ya. Baik semuanya, bisa dipahami ya terkait dengan apa namanya materi yang disampaikan ini ya. Nah, terkait dengan pembagian isim berdasarkan dengan jumlahnya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau dalam bahasa kita ya, apa namanya, bentuk itu hanya bentuk tunggal dan jamak ya. Dua juga termasuk ke dalam jamak, tapi di dalam bahasa Arab untuk bentuk yang bilangannya dua itu dia punya pola sendiri, punya apa ya, punya pembahasan tersendiri untuk dipelajari ya. Nah itu ya. Nah ini apa namanya pembagian isim ya berdasarkan jenisnya, bukan jenis, bilangannya. Nah, jadi ada musana, ada mufrad, musana, jamak. Nah, sekali lagi saya ulang lagi terkait dengan jamak taksir ya. Nah, jamak taksir dia tadi tidak berpola ya. Nah, di sini ada beberapa pola yang mungkin nanti bisa ketemu ya dengan pola ini. Astagfirullahaladzim. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, ini daripada pola jamak taksir ya. Tapi seperti ini ya. Tapi kadang nggak semua kata itu ada polanya di sini gitu. Atau nggak semua kata itu mengikuti pola ini. Jadi kadang satu pola itu hanya untuk satu kata saja gitu. Nah, jadi dia tidak bisa dikiaskan dengan kata yang lain gitu. Jadi ini namanya wazan ya. Wazan itu pola ya. Nah, kalau ini tadi kalau nggak salah ini polanya untuk lafaz. Nah, ini ya. Masobihun. Nah, masobihun. Nah, kalau kebetulan kalau masobihun ini yang lampu, jamaknya lampu tadi, dia masobihun itu dia mengikuti pola ini nih. Mafa'ilun. Ya, kita bandingkan ya masobihun dengan mafa'ilun. Nah, ini tadi kuning. Maso bi hun ya. Ya. Nah, polanya tadi yang diambil adalah wazan mafa'i. Nah. 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 Satu pola ya. Nah, huruf pertama, huruf kedua ada alif, ada ba dan ain sejajar dan ya. Nah, kemudian ada lam dan ha. Nah, ini yang dinamakan dengan wazan ya. Nah, ini polanya seperti ini. Ini untuk jamak taksir. Nah, tetapi tidak semua ya. Jadi sebenarnya agak sedikit repot juga kalau kita menghafal pola untuk jamak taksir ya. Nah, cara jitunya seperti apa kita ingin mengetahui jamak dari suatu isim? Ya, dengan buka kamus. Nah, jadi dengan buka kamus kita akan memiliki
pengalaman ya, untuk pengalaman membaca, pengalaman menemukan suatu kata yang nanti ketika kita mencari kata itu akan dengan mudah kita tahu artinya ya, atau tahu kata yang dicarinya. Contohnya misalkan ini ya, kitabun. Nah, sebuah buku ya, kitabun itu sebuah buku ya, sebuah buku ya, kitabun. Nah, ini jamak taksirnya itu bukan kitabuna ya atau kitabatun, tetapi ku, nah, ku, tu, bun. Nah, seperti ini ya. Jamak taksir, jadi dia jamak taksir dan seperti ini bentuknya, kutubun. Enggak makotibun atau apa ya, tapi ini dia jamaknya. Bagaimana kita bisa melihat ini ya, ada di kamus ya, di bisa ditemukan di kamus. Nah itu ya, jadi itu pembahasan terkait dengan isim yang berdasarkan jumlahnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita beranjak ke materi berikutnya. Nah, ini ada pertanyaannya. Apakah ada ciri-ciri khusus untuk mengetahui bahwa isim mufrad itu adalah jamak taksir ya? Apakah harus dengan hafalan juga? Nah, jadi gini mungkin maksudnya ya, apakah isim mufrad itu dia masuk ke jamak taksir, jamak muannats salim atau jamak muzakkar salim gitu ya? Nah, itu ya, iya betul. Nah, jadi bentar, mana slide-nya? Nah, nah sebenarnya untuk benda ya, biasanya kalau untuk jamak muzakkar salim itu biasanya eh, misalkan kan jamak ada tiga, ada jamak taksir, jamak muannats salim dan jamak muzakkar salim. Nah, kalau untuk jamak muannats salim itu udah pasti ya. Maksudnya dia ya yang setiap yang berakhiran alif dan yang berakhiran ta ya. Nah, ya betul. Nah, ini apakah untuk jamak taksir itu kebanyakan dari mufrad kata benda mati? Ya betul ya. Jadi kebanyakan jamak taksir itu dari benda ya. Kebanyakan dari benda. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari makhluk hidup ya, seperti kata ulama. Nah, ini kata ulama ini jamak taksir dari alimun. Nah, ulama alimun. Nah, jamak taksir itu dia sebenarnya ini ya. Jadi simpelnya kalau misalkan ada isim yang isimnya dia itu dibentuk dari fiil ya. Jadi ada isim, dan nanti itu ada isim yang dibentuk dari fiil. Nah, itu melalui proses tasrif yang namanya. Nah, insya Allah nanti itu akan dipelajari ya. Kita bahas di pertemuan ketiga. Nah, itu nanti ada isim yang dibentuk dari fiil. Contohnya tadi lafaz jalisun ya. Nah, ini lafaz jalisun ini kan ini dia diambil dari fiil. Nah, jalisun. Nah, setiap isim yang berpola seperti ini sajidun aiunnya. Nasirun, sajidun, jalisun. Nah, ini ke, jamaknya adalah jamak muzakkar salim. Ya, ikut jamak yang terpola lagi. Nah, kalau jamak muannats salim, nah, yang apabila dia eh, perempuan ya, nah, jamak muannats salim. Nah, ini juga
sama menggunakan pola seperti ini juga ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ada benda yang mengikuti jamak muannats salim ya. Nah, kemudian ada jamak taksir. Nah, kalau sebenarnya gini ya. Jadi simpelnya ya buka kamus ya. Jadi kalau kata itu dia tidak ada jamak taksirnya, nah itu dia jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim. Nah, contoh. Jadi ini ada semua contoh di sini ada muslimun, sajidun. Dan ini ada asal kata ya yang mana dia itu dibentuk dari sim, tapi ini tidak dibahas sekarang ya. Nah, tetapi pada umumnya ya. Jadi kalau hampir semua ya kata yang menunjukkan jamaknya kepada manusia ya. Nah, itu kebanyakan jamak muannats salim dan jamak dzakar salim yang menunjukkan kepada profesi biasanya atau suatu apa ya namanya suatu sifat tertentu itu jamak muzakkar salim. Nah, tetapi ada kalanya eh, apa ya bisa masuk kepada jamak taksir tapi juga bisa masuk kepada jamak muzakkar salim. Contohnya misalkan kata ini ya, kata kafir di dalam Al-Qur'an itu dia ada dua bentuk, ada jamak taksir dan ada jamak muzakkar salim. Nah, misalkan kata ini. Kan annotation-nya. Nah, ini. Misalkan al-kafirun ya. Nah, al-ka kuliah ayuhal kafirun. Nah, ini surat apa? Surat al-kafirun ya. Nah, seperti ini. Al-kafirun. Di surat al-mutaffifin, fal yaumul ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pakai al-kuffar kan jamak taksir ya. Nah, sama. Nah, ada yang bisa dua-duanya atau ada yang bisa satu saja. Kufari. Nah, kufar kafir, orang-orang kafir. Ini juga sama orang-orang kafir. Tapi nah, biasanya berbedanya itu cakupannya. Kalau misalkan kafirun di sini dia apa namanya? Eh, karena muzakkar berarti biasanya laki-laki yang ditunjuk di sini. Kalau kufar itu ya secara keseluruhan jamaknya. Nah, sebenarnya gitunya ya buka kamus ya. Nah, seperti itu ya. Ya, betul ya. Nah, jadi kalau mufradnya muzakkar tapi kemungkinannya ada dua. Enggak, maksudnya gini. Jadi kalau muzakkar ya pasti muzakkar salim atau jamak taksir. Jadi nggak mungkin jamak muannats salim. Begitupun sebaliknya. Kalau jamak muannats salim berarti eh, kalau muannats berarti jamak muannats salim dan jamak taksir. Ada nggak ya kalau yang ya. Tapi ada ya kamus yang khusus buat jamak ya. Jadi mufradnya apa, jamaknya apa. Nah, itu sudah tersedia ya. Karena bentuk jamak itu simai ya. Simai itu apa? Sama simai itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh orang Arab itu sendiri ya. Contohnya menentukan mu'anas dan muzakkar ya. Jadi mu'anas dan muzakkar itu tidak memiliki pola secara pasti ya. Karena ditentukan oleh mu'anas muzakkar terutama pada benda-benda. Contohnya matahari dan bulan. Matahari itu mu'anas ya. Nah, matahari kemudian benda-benda langit seperti apa ya
awan itu muannas ya. Nah, jamaknya juga sama muannas. Kalau samawatun ya, samawat. Nah, itu pakai jamak muannas salim. Ya, dua-duanya betul ya. Bagaimana untuk mengetahui jamak muannas salim itu harus pakai a tu atau ati. Nah, jadi ciri jamak muzakkar salim itu ada dua-duanya ya. Nah, jadi eh, contoh ada misalkan mus lima, nah, muslimatun ya. Ada muslimatin. Nah, jadi yang menjadi ciri daripada jamaknya itu bukan harokatnya, tetapi hurufnya ya. Hurufnya ada alif dan ta. Alif dan ta. Nah, tidak maksudnya tidak berpengaruh apakah dia un atau in. Nah, jadi dia tidak berpengaruh jamaknya un atau in. Sama halnya dengan yang ini, yang seperti musana ya. Ya kan musana dua-dua bentuk tuh. Jadi itu hanya bentuk antara rofa dan nasab jar saja. Jadi nah, kalau dijelaskan sekarang dikhawatirkan akan bingung ya karena bukan pembahasannya. Nah, jadi itu sama boleh ya. Jadi dua-duanya betul. Kalau mau pakai muslimatun betul. Kalau sekarang ya, kalau kita belajar, kita kan hanya belajar masih bentuk saja. Kalau kita menggunakan muslimatun atau muslimatin, dua-duanya betul. Kemudian untuk musana, kalau eh, misalkan mus libani atau mus limaini, nah muslima ini ya, itu dua-duanya juga betul. Kalau sekarang ya, karena materinya ya ya hanya sebatas kita mengetahui musana, berarti ada dua bentuk. Terus mana yang dipakai? Ya bebas. Nah, bebas. Kalau misalkan nanti ada tugas, misalkan ada latihan, terus misalkan kita pakai yang ini, ya boleh. Pakai yang ini boleh. Sekarang ya. Nah, karena perbedaannya dia hanya dari konteks i'rabnya. Kalau kita sudah belajar i'rab, nah beda penggunaan yang harusnya dibaca muslimani terus dibaca muslimah ini, nah baru salah ya kalau kita sudah tahu i'rab. Nah, sementara kita belum masuk situ, jadi eh, kita hanya sebatas tahu pola ya. Jadi tahu pola secara keseluruhan. Jadi bentuk musanna itu ada dua, ada muslimani, ada muslimah ini. Sama halnya jamak mudzakkar muannas salim, ada muslimatun dan muslimatin. Sama untuk jamak mudzakkar salim juga ya. Ada misalkan solih ya. Solihuna, ada solihuna, ada solihina ya. Ah, mana yang dipakai? Boleh dua-duanya. Mana yang betul? Nah, dua-duanya betul ya. Nah, itu ya. Jadi perbedaan isim ditinjau dari segi apa namanya? Dari segi jumlahnya. Baik, kita langsung pergi ke pembahasan berikutnya ya. Nah, ini ada terkait dengan susunan ya. Jadi isim itu disusun ya. Jadi susunan. Nah, jadi sebelum ke sini nih saya supaya lebih terpola ya. Membahas dari sini ya, dari susunan idofah dulu ya. Nah, ada yang sudah pernah perasaan sudah dijelaskan ya kemarin tentang susunan idofah ya. Idofah itu jadi susunan dua isim, uh,
susunan dua isim yang mana isim setelahnya berakhiran kasroh. Nah, isim dengan isim disusun ya. Di sini ada contoh ya. Ada ahlul jannati. Nah, ini idhofah. Isim yang pertama, kedua ahlul jannati. Ahlul jannati. Ahlul jannati. Ahlul sebagai mudhof dan al jannati sebagai mudhof ilaih. Nah, kita coba rinci di sini ya. Contoh. Ini lafadz ahlu ya. Ini kalau kita katakan ahlu, nah ini kan tiba-tiba kita ngomong ahlu gitu ya. Ahlu apa gitu kan? Kita ingin membuat si kata ahlu itu spesifik. Ahlu itu artinya ini ya, bisa bermakna keluarga, bisa bermakna ahli, bisa bermakna apa ya, penduduk. Nah, itu ahlu ya. Ahlu penduduk. Kalau kita mengatakan penduduk kan bisa macam-macam ya, bisa penduduk bumi, penduduk surga ya, penduduk alam goib gitu misalkan ya. Nah, ini juga ahlu. Nah, ini disambungkan ya dengan kata al jannah ya, dengan maksud kita itu ingin membuat apa ya, susunan kata dengan makna penghuni surga ya, ahlul jannah. Maka dibentuk pola disatukan ya, al jannatu. Nah, apakah bentuknya seperti ini? Nah, tidak ada yang namanya susunan idhofah. Nah, susunan idhofah itu susunan yang kita itu akan bentuk jenis susunan kata seperti ini. Jadi aturannya seperti ini. Kata yang pertama itu tidak boleh bertanwin dan tidak boleh alif lam. Nah, itu ketentuan kata yang pertama. Namanya adalah mudhof. Kata yang pertama adalah mudhof ya, sebagaimana di kata yang kedua. Maupun dia beralif lam, maupun dia mau bertanwin, boleh. Asal akhiran katanya kasroh ya, kasroh atau kasrotain. Bebas. Kalau dia kasroh berarti ada alif lam. Kalau kasrotain tidak ada alif lam. Nah, ini al-jannatu. Nah, belum selesai. Nah, kita ganti jadi al-jannati. Jadi ahlul jannati. Nah, itu ketentuannya ya. Nah, kita buat contoh lain, misalkan pintu. Pintu bahasa Arabnya babun ya. Nah, kita ingin sandingkan ya. Ingin gabungkan pintu dengan rumah ya. Pintu dengan rumah. Nah, kita menggunakan kata yang tidak beralif lam ya. Nah, berarti artinya pintu rumah ya. Apakah bentuknya seperti ini? Nah, jadi pintu rumah itu ya pintu yang ada di rumah ya. Jadi pintu bagian daripada rumah itu sendiri ya. Nah, apakah seperti ini ya? Maka kita mengikuti pola idhofah ya. Jadi idhofah itu adalah susunan yang kita perlukan untuk membuat jumlah susunan kata seperti ini ya. Nah, jadi ininya kata yang pertama dia tidak boleh tanwin. Maka tanwinnya dihilangkan. Jadi babu. Kata yang kedua berakhiran kasroh. Di baitin. Nah, seperti ini babu baitin. Itu rumah ya. Atau kan misalkan contoh lagi kunci. Nah, miftahun. Kunci rumah, kunci rumah. Kunci mobil misalkan ya. Saya. Nah, ketentuannya kata yang pertama tidak boleh bertanwin atau alif lam. Kayak di sini ada tanwin, kita hapus. Miftahu.
Ini taknya, ini fa-nya disukun ya. Miftahu, say, ya, ro. Dan ini diakhiri dengan kasroh. Miftahu saya roti. Nah itu. Jadi idofah itu maknanya apa? Jadi maknanya itu adalah ya penyandingan. Jadi penggabungan antara isim dengan isim. Ya, jadi isim dengan isim digabungkan untuk menghendaki makna keterkaitan ya, keterikatan. Nah, seperti itu ya. Miftahus saya roti. Berarti kunci mobil. Maksudnya apa? Ya untuk membuka mobil kan perlu kunci. Nah, itu maksudnya. Jadi kunci kunci mobil ya, kunci mobil. Kunci untuk mobil. Nah, lagi contoh, misalkan contoh anak perempuan ya. Anak perempuan bin bin tun ya. Oh, buntun. Nah, bintun ya. Anak perempuan. Anak perempuan. Misalkan dokter ya. Dokter atau nggak pakai alif. Tobi. Nah, bintun atau bibu ya. Nah, bintu Tobi, bintu Tobibi ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini paham ya? Yang mau ditanyakan tentang idofah. Nah, dan idofah ini dia belum termasuk ke dalam sebuah kalimat sempurna ya. Jadi idofah itu hanya penggalan kata saja. Kalau dalam bahasa kita banyak ya, kita kiaskan dalam bahasa kita misalkan kunci motor, pintu masjid, kemudian buku Ali, misalkan buku saya, eh, apa ya, banyak lah, misalkan mobil kantor atau semacam sesuatu yang disambungkan satu sama lain. Nah, idofa itu dia tidak hanya dua kata saja, maksudnya nanti ada mudhof ilaih yang nanti lebih dari satu. Contohnya gini ya, jadi kata yang saling menyanding satu sama lain. Contohnya di sini ya. Ini kan ada ahlul jannati. Jadi penghuninya surga. Ahlul itu penghuni, jannah surga. Jadi penghuni surga. Di sini ditambahkan lagi ada lugatu ya. Nah, jadi ahlul jannati penghuni surga. Sini ada tambahan kata lagi ya. Lugatu ahlil jannati. Jadi ya, kata yang pertama itu lugatu sebagai mudhof dan ahli itu dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mana? Dari lugati. Secara tidak langsung dia menjadi mudhof. Mudhof bagaimana? Menjadi jannati. Jadi lugatu ahlil jannati. Perhatikan kenapa lafad ahli di sini dia berharokat kasroh. Sedangkan yang pertama dia berharokat dhammah. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, 1, 2, 3. Nah, waktunya habis ya. Jadi kenapa ini dia berharokat kasroh? Karena tadi kembali kepada tadi bahwa kata yang kedua harus berharokat kasroh, namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus berharokat kas. Oh, ini ketentuannya ya. Ketentuan idofah. Ini kata yang pertama dinamakan dengan saya pakai bahasa Latin saja ya.
Kata yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Nah, kata yang pertama dinamakan mudhof ya. Mudhof ilaih ya. Mudhof ketentuannya tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Harokatnya bebas, mau dhamma, ahlu, ahli, ahla bebas, tetapi ketentuannya tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Sedangkan mudhof ilaih dia berakhiran kasroh, tuh ya. Dia benar-benar itu berakhiran kasroh. Makanya tadi pada lafad ahlu di sini, jadi pada lafad ahlu di sini dia kasroh. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof ilaih bagi lugotu. Jadi lugotu ahli. Nah, kemudian lafad ahli ini menjadi mudhof, yang mudhof ilaihnya adalah al janati. Jadi artinya lugotu ahli janati. Artinya lugo itu bahasa, ahli itu penduduk, jannah itu surga. Jadi bahasanya itu ya. Ada yang lebih kompleks lagi. Nah, lebih panjang lagi ini. Nah, qaidatu lugati ahli jannati, ditambahkan lagi kata di depannya. Ada kata qaidatu. Ini sebagai mudhof yang pertama. Nah, mudhof ilaihnya mana ini? Kalau ini mudhof ilaihnya adalah ini, makanya qaidatu lugati. Nah, lugati di sini punya mudhof ilaih lagi, ahli. Jadi qaidatu lugati ahli, dan ahli punya mudhof ilaih lagi, al jannati. Jadi disatukan qaidatu lugati ahli jannati. Nah, ini kenapa di sini harokat kasroh ini terus-terusan kasroh. Karena dia mengikuti hukum tadi bahwa kata yang kedua yakni mudhof ilaih itu harus senantiasa kasroh. Sedangkan mudhof bebas mau kasroh, mau fathah, mau dhamma bebas. Nah, makanya di sini ini juga sebagai mudhofnya, ini saya beli warna ya supaya tidak bingung. Nah, ini susunan idhofah pertama. Kemudian ini susunan idhofah kedua. Kemudian ini susunan idhofah ketiga ya. Saling terkait satu sama lain. Nah, ini ada idhofah ketentuannya. Menggabungkan dua isim atau lebih dengan maksud menyandarkan satu isim pada isim setelahnya. Harokat isim pertama tergantung posisinya dalam kalimat. Ya, betul. Makanya ini kata yang pertama di sini. Kata pertama dalam artian susunan yang merah. Nah, ini juga kata pertama dalam artian susunan yang merah. Ini kenapa dia kasroh? Karena ada pengaruh dari kata sebelumnya. Yang mana dia dari hubungannya antara garis kuning ini dia sebagai mudhof ilaih, tetapi hubungannya dengan garis merah dia sebagai mudhof. Nah, jadi ini dua kata ini dia memiliki posisi dua ya sekaligus, mudhof dan mudhof ilaih. Kok bisa? Bisa ya. Jadi dalam suatu kata itu kadang bisa mudhof tapi bisa menjadi mudhof ilaih. Nah, seperti lafaz kalimat yang beruntun ini. Nah, ini memiliki pemahaman ya. Jadi kaidah bahasa bahasanya penduduk dari ahli surga. Nah, jadi suatu kata yang memang disandarkan satu sama lain ya. Nah, itu idhofah. Coba beri contoh idhofah dalam bahasa sehari-hari ya, yang sering kita temukan. Boleh dengan menggunakan bahasa kita ya. Boleh ya, tanpa Arab juga boleh ya. Atau sebutkan, nanti kita akan terjemahkan dalam bahasa Arab ya. Contoh idhofah. Dua kata ya. Misalkan apa? Nah, contoh idhofah. Nah, banyak sekali ya. Contohnya misalkan apa namanya? Nah, seperti kabel TV ya. Nah, pulpen adik, kunci pagar, taman bunga. Ya betul, itu idhofah. Nah, itu idhofah dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kabel TV ya, casan laptop. Ini itu idhofah. Kalau kabel TV apa artinya?
Jadi kabel yang ada pada TV. Casan laptop berarti casan untuk laptop. Kalau pulpen adik berarti pulpen miliknya adik. Kunci pagar ya berarti kunci untuk membuka pagar. Nah seperti itu. Nah itu idofah. Nah, nah jadi idofah itu memiliki makna seperti itu ya. Jadi artinya seperti itu. Nah itu kalau bisa ini ya. Nah, jadi mengkiaskan seperti itu. Nah kemudian ada bentuk jenis susunan yang kedua ya, yakni apa yang dinamakan dengan ini dia. Ini. Nah ini dia. Nah, ini susunan namanya man'ut na'at atau na'at man'ut ya. Nah, tapi kalau saya sering menggunakan istilahnya na'at man'ut ya, bukan man'ut na'at. Di sini man'ut na'at ya. Tapi sama ya. Nah, man'ut na'at ini adalah sebuah susunan isim dengan isim tetapi dengan maksud untuk mensifati. Untuk mensifati. Contohnya al-mu'minu dan al-qawiyyu. Al-mu'min sebagai man'ut dan al-qawiyyu sebagai na'at. Artinya apa? Artinya adalah berbeda dengan yang tadi idofah. Ini artinya mukmin yang kuat. Ada kata yang ya, yang memisahkan antara keduanya. Ada kata yang. Mukmin yang kuat. Kemudian al-mu'minatu al-qawiyatu. Nah, mukminah yang kuat juga. At-talibani al-mujtahidani. Nah, dua orang yang sungguh-sungguh, dua pelajar yang sungguh-sungguh. Ala rajulin muslimin qanitin. Atas laki-laki yang muslim dan yang taat. Kalau susunan idofah itu dia tidak ada kaitannya dengan jumlah ya. Nah, maupun jumlahnya berapa, kan itu kalau jumlah itu kan bentuk ya. Nah, itu bebas. Nah, ini kan idofah ini tidak ada kaitannya dengan jumlah ya. Jadi ini mah penyandingan kata ya. Coba kalau kita katakan taman bunga ya. Taman bunga, tamannya ada berapa dan bunganya ada berapa? Misalkan kita katakan taman bunganya ibu gitu. Taman bunga ibu. Nah ini ada yang ini masih bingung ya, idofah. Coba ya. Nah, iya jadi kalau perbedaannya mudah pilih satu, mudah pilih itu ya nggak ada bedanya ya, tapi dia hanya disambungkan ya satu sama lain contohnya. Jadi kita akan membuat sebuah contoh ya, contoh sederhana idofah, tapi dalam apa ya, dalam bahasa kita sehari-hari ya. Contohnya tadi ada yang mengatakan apa tadi? Contoh misalkan kalau dua kata ada yang coba ya. Nah, seperti ada saya keinget kabel casan ya. Nah, seperti ini misalkan kabel, nah jangan kabel ya. Casan laptop adik. Nah, ada tiga kata berarti ini ya. Nah, casan itu dia mudhof dan laptop itu mudhof ilaihnya. Jadi casan laptop artinya apa? Jadi casan membagi laptop. Nah, sedangkan laptop ini jadi mudhof lagi bagi adik. Jadi laptop adik. Betul kan? Laptop punya adik. Jadi casan punya laptop, laptop punya adik. Paham nggak maksud saya? Hmm. Jadi casan laptop. Kalau kita katakan casan laptop apa maksudnya? Jadi casan untuk laptop kan? Artinya tuh. Jadi menyandingkan casan dengan laptop. Nah, sedangkan laptop itu punya adik, disandingkan lagi laptop punya adik. Nah, sampai tambahkan lagi coba ya.
Nah, ini tambah lagi. Casan laptop adik Ahmad. Nah, ya bisa bermakna kepemilikan atau bisa bermakna sesuatu yang terkait. Kalau kunci rumah, kalau diterjemahkan kunci milik rumah juga boleh sih sebenarnya. Tapi asa secara ini asa kurang gitu ya, asa kurang pas. Tapi bagian dari misalkan pintu mobil. Nah, kita contoh lagi misalkan kunci pintu mobil ayah. Nah, ini kan gitu. Ya, iya seperti itu ya. Nah, jadi ini ya, yang seperti ini. Casan itu kan dia sebagai mudhof ya. Jadi kata yang pertama. Nah, laptop itu sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang pertama. Nah, casan laptop. Nah, kata laptop ini menjadi mudhof, tapi nomor dua mudhofnya bagi adik. Nah, sedangkan adik dia menjadi mudhof ilaih yang kedua bagi laptop. Nah, kemudian adik Ahmad, adiknya Ahmad. Berarti adik ini berarti jadi mudhof ilaih yang jadi mudhof ketiga dan sekaligus menjadi eh, mudhof ilaih yang kedua. Jadi adik ini menduduki posisi mudhof ilaih bagi kata. Jadi mudhof ilaih bagi kata belakangnya dan mudhof bagi kata di depannya. Gitu maksud saya. Nah, jadi maksudnya gitu ya kalau idofah itu. Jadi mudhof untuk kata di depannya, mudhof ilaih untuk kata di belakangnya. Karena mudhof ilaih itu posisinya di belakang. Berarti yang jadi mudhofnya di depan. Nah, gitu. Kunci pintu mobil ayah. Berarti ini kunci daripada pintu. Yang mana pintunya pintu daripada mobil. Mobilnya punya siapa? Punya ayah. Nah, gitu. Nah, berarti ini saya rinci lagi ya. Pakai bahasa Arab coba. Miftahu babi katanya sama dengan yang tadi, tapi ini bahasa Arab. Saya roti. Iya, tergantung. Mudah pilih itu bisa lebih dari satu. Berarti Abi. Nah, ayah saya ini. Abi. Babi saya roti. Nah, gini ya. Oke, mana lain. Ini mood namanya. Nah, seperti ini. Ini susunan idofah. Nah, dari sini dulu. Ini mudhof. Nah, dan ini. Nah, saya singkat ya. M ilaih. Nah, gitu. Nah, kan ini miftahu babin ya. Pintu kunci pintu. Dan di saat yang sama si mudhof ilaih ini menjadi mudhof bagi kata di depannya. Ini susunan idofah lagi dengan saya roti. Berarti ini kata yang pertama menjadi mudhof ya. Tapi mudhofnya mudhof kedua ya. Kan ini mudhof satu ini. Oh, nggak bisa ya. Satu. Nah, nah ini mudhof ilaihnya kok ikut merah tulisannya. Mudhof singkat lah. Ilaih dua. Nah, kan mudhofnya mudhof dua, berarti mudhof ilaihnya dua. Nah, kemudian ini disandingkan lagi dengan kata berikutnya. Jadi mudhof ilaih dua ini otomatis menjadi mudhof tiga ya. Jadi mudhofnya satu, dua, tiga. Mudhof ilaihnya satu,
2 3 3 juga ya. Nah, ini secara tidak langsung juga menjadi mudhof ya. Nah, dan ini mudhofnya mudhof berapa? Mudhof 3 ya. Ini mudhof ilaih 3. Singkat ya. Nah, dengan gambaran seperti ini bisa dipahami nggak? Jadi kadang satu kata itu dia memiliki dua kesempatan, dua posisi gitu ya. Nah, seperti ini Kak Rizky ya. Gimana sekarang? Paham ya? Mudah-mudahan. Kunci artinya kunci pintu mobilnya ayah. Nah, ayah. Nah, gitu ya. Ayah. Nah, kunci pintu mobil ayah ini itu idofa. Tapi jangan lupa ketentuannya ya. Jadi kata yang pertama harus di kasroh. Nah, contoh babi ya. Ini kan babi ini jadi mudhof ya. Jadi mudhof nomor 2. Dia tidak bertanwin dan tidak pula berharokat. Jadi tidak berharokat, beralif lam. Tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Tetapi posisinya dia apakah kasroh? Nah, itu bebas. Di sini kasroh. Kalau ini kan mudhof, di sini domah, ini kasroh. Kenapa ini kasroh? Ya karena dia jadi mudhof ilaih bagi miftah. Nah, sama seterusnya. Jadi ini berkesinambungan ya. Nah, seperti ini. Jadi makna berkesinambungan. Baik, lanjutkan ya pembahasan berikutnya tentang sifat ya. Naat man'ut. Jadi naat man'ut itu adalah jumlah susunan simpan dulu yang memiliki makna sifat ya. Jadi artinya yang. Nah, contoh di sini. Mukmin yang kuat, mukminah yang kuat. Rajulin muslimin qanitin au zawjatus sholihah al qanitat. Nah, ini ya, kembali lagi ke tadi, kenapa kok mudhof kasroh? Maksudnya ini kenapa mudhof kasroh gitu ya? Mudhofnya kok kasroh semua? Ya, eh, karena dia menempati dua posisi ya. Jadi kenapa ini mudhof ini kasroh? Kan ini mudhof kok kasroh? Ya karena ketentuannya juga boleh kasroh kan? Karena mudhof itu yang tidak boleh itu adalah beralif lam dan bertanwin. Ya itu ya. Nah, jadi mudhof itu, nah ini kasroh ya karena kenapa ini kasroh? Ya karena dia jadi mudhof ilaih dari miftah. Terus ini saya roti kenapa kasroh? Karena dia jadi mudhof ilaih juga dari bab. Kemudian abi juga ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kan pertanyaannya tadi susunan idhofah itu dari mudhof plus mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu berakhirannya boleh kasroh, sedangkan kalau mudhof itu boleh kasroh. Kalau mudhof ilaih wajib kasroh. Nah, jadi gini ya. Nah, jadi ini kasroh ya karena wajib kasroh. Kenapa? Karena bagi mudhof ilaih ya. Karena mudhof ilaih itu harus kasroh. Kalau nggak kasroh dia nanti keliru, nggak dikatakan mudhof ilaih. Kalau mudhof ya kata yang pertama itu boleh kasroh dan boleh apapun tergantung posisinya. Kalau mudhof yang pertama itu jadi mudhof ilaih dari kata yang sebelumnya, ya wayahnya. Jadi mau nggak mau dia harus kasroh, gitu maksudnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini kasroh semua ya ini kasroh ya. Jadi karena ini kasroh karena ada pengaruh seperti ini ya. Jadi pengaruh kesinambungan. Nah, jadi dia kasroh karena mudhof ilaih daripada ini. Ini kasroh karena jadi mudhof ilaih bagi ini kasroh. Nah,
karena ini. Nah, gitu. Terus seterusnya ya. Mau disambung berapa kata juga boleh ya. Hmm. Nah, ini naat man'ut ya. Nah, ini ketentuannya naat dan sifat selalu mengikuti man'utnya yang disifatinya dalam hal nakiroh dan ma'rifatnya, kemudian muzakkar dan muannasnya, mufrad musananya, jamak dan harokat akhirnya jika man'ut berupa jamak, maka naatnya berbentuk. Nah, ini ya, coba disimak dulu. Jadi ini ketentuan idhofah ada di bawah ya. Nah, ini ketentuannya di bawah ada. Nanti bisa dibaca kembali. Nah, ini untuk naat man'ut juga ada ketentuannya di bawah. Nah, ini belum dijelaskan ya. Nah, kalau nggak keburu hari ini ya nanti apa namanya? Mudah-mudahan sempat di pekan depan ya di kelas. Nah, ini apa namanya? Naat man'ut ya. Jadi naat man'ut itu ya susunan yang bermakna sifat. Terjemahannya beda ya dengan idhofah. Kalau idhofah itu berarti kunci mobil, kunci daripada mobil. Kalau misalkan buku adik, buku miliknya adik. Tapi kalau naat man'ut itu artinya sifat. Kalau misalkan rumah, rumah yang baru. Contohnya misalkan baitun kuning, baitun. Nah, jadi datun. Kok jadi datun? Jadi dun ya, karena muzakkar. Baitun jadi dun. Perhatikan kata yang pertama dengan yang kedua ya. Perhatikan ya. Sama-sama mufrad, bilangan satu, sama-sama diakhiri doma, sama-sama bertanwin ya. Nah, jadi sama bentuknya. Sama. Artinya apa? Yang. Jadi baitun jadi rumah yang baru. Coba kita bentuk pakai alif lam. Al nah, al baitu al harus sama. Jadi rumah yang baru, sama-sama beralif lam. Sama-sama berawal alif lam, berakhiran doma, tidak beralif lam pula, dan sama-sama mufrad. Sekarang kita coba musana. Contohnya misalkan al-baitani ya, dua buah rumah. Al jadi begini ya. Al jadi dani. Nah, al baitani al jadi dani. Bentuknya sama ya. Sama jumlahnya. Ini sama-sama muannas. Sama-sama musana gitu. Sama-sama musana. Ya, muannas muzakkarnya juga sama ya. Nah, sama-sama ada alif lam. Sama-sama kasroh ya. Sama-sama nih. Contoh sekarang kita misalkan ya. Nah, zaujatun so nah ini jadi apa artinya? Coba kata yang pertama
muannas dengan diakhiri ta marbutoh. Kata yang kedua juga sama muannas diakhiri ta marbutoh. Sama-sama bertanwin, sama-sama bilangan satu. Artinya adalah ada yang ya. Berarti istri yang solihah ya. Nah seperti itu ya. Jadi naat manu itu seperti itu. Jadi dia coba sekarang kita jamak ya. Jamak. Muslimatun, muslimatun. Sama-sama jamak. Kemudian tanwin. Sama-sama tidak beralif lam. Nah seperti itu. Nah itu susunan atman. Artinya beberapa wanita muslimah yang solihah. Solihah. Nah itu susunan naat man'ut ya. Nah baik, silakan ada yang mau ditanyakan tentang susunan naat man'ut. Nah ada yang bertanya tapi kepotong ya tulisannya. Silakan dilanjutkan lagi. Kata yang diberi alif lam ya. Nah, baik, kenapa ada kata yang diberi alif lam ya? Jadi itu hubungannya antara ma'rifat dan nakiroh ya. Apa itu ma'rifat dan nakiroh? Jadi ya benda yang sudah pasti penunjukannya ya. Jadi kalau kita mengatakan jangan merah ya. Kitabun berarti sebuah buku. Nah, kitabun sebuah buku. Kalau al-kitabu buku itu. Nah, kitabun sebuah buku, al-kitabu buku itu. Ya. Kalau kita mengatakan buku itu secara apa namanya? Secara konteks harus jelas buku yang mana. Jadi sudah ada bukunya itu. Buku yang seperti apa, terus yang warna siapa dan miliknya siapa itu harus jelas ketika kita mengatakan al-kitabu. Makanya di dalam Al-Qur'an hadzal kitabu, nah ketika ada alif lamnya kan. Nah, jadi Alkitabnya itu yang mana? Ya sudah jelas itu Al-Qur'an maksudnya. Nah, itu. Nah, kalau kita mengatakan kitabun sebuah buku ya, sebuah kitab ya, belum pasti yang mana, di mana, punya siapa, dan seperti apa. Jadi belum tentu ya. Jadi masih masih umum. Jadi maknanya masih umum ya. Jadi umum. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ini namanya ma'rifat ya. Jadi kalau ma'rifat hubungannya dengan naat itu ya sama bentuknya. Berarti naatnya harus ma'rifat. Kalau nakiroh ya harus sama-sama nakiroh. Ini namanya nakiroh di ma'rifat. Ifah ya, diketahui. Ada lagi yang bertanya? Ada 2 menit lagi ya. Untuk bertanya silahkan.
Jadi idofah sudah paham semua ya idofah. Kemudian apa namanya? Yang terakhir ada susunan. Nah ini, mau tadi nanya mudhof ilaih bebas bolehkah pakai al? Ya, kalau mudhof ilaih itu boleh pakai alif lam, boleh tidak. Yang tidak boleh itu mudhof ilaih tapi dia berfungsi sebagai mudhof, maka tidak boleh pakai alif lam. Ya kenapa? Karena dia juga berfungsi sebagai mudhof. Ya, jadi ada syaratnya mudhof ilaih yang tidak boleh pakai alif lam. Syaratnya adalah mudhof ilaih yang dia juga jadi mudhof bagi kata di depannya. Ya. Nah kalau babu baiti ya. Nah kalau baiti, nah, kalau babu kalau nggak pakai baiti, kalau nggak pakai alif lam ya baitin ya. Babu baitin. Berarti rumah. Nah kalau babul baiti kunci rumah itu. Ya, babul baiti. Nah, tetapi harus cara bacanya harus diperhatikan ya. Jadi kalau tidak alif lam wajib pakai tanwin. Kalau tidak pakai tanwin pakai alif lam. Bedanya ya dari makrifat nakirahnya itu. Karena mudhof ilai itu mudhof itu sudah makrifat ya. Nah, jadi tidak bisa dimakrifatkan dengan alif lam lagi. Nah, jadi makanya tadi ada apa miftahu babis sayaroti. Nah, kalau as-sayaratinya itu diidofahkan dengan abi pasti alif lamnya dihilangkan karena jadi berfungsi sebagai mudhof. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi insya Allah paham ya. Nah, nanti siap lagi ya. Jadi sebenarnya jangan puas ya, jangan mencukupkan diri belajar bahasa Arab apa namanya sebatas di sini ya. Maksudnya perlu untuk belajar lagi ke yang lebih tinggi tingkatannya ya, karena belajar bahasa Arab itu ada tahapan-tahapannya ya. Jadi nggak bisa kita itu langsung paham ya kayak saya. Nah kalau ini di sini itu hanya sekedar taksis ya, tingkat dasar untuk yang nanti insya Allah bisa mempermudah untuk belajar ke depannya ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya silahkan tafadhol. Nah kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya sampai sini. Nah ini ada yang bertanya ya. Jamak taksir ya satu kitab sama dengan kitab. Nah, oh ya, kenapa jamak taksirnya kutubun? Nah, justru itu saya juga nggak mengerti kenapa orang Arab itu meletakkan eh, jamak taksir itu kutubun ya. Nah, maka itu bentuknya simai ya. Jadi ini ditentukan oleh orang Arab sebenarnya. Makanya, nah itu bisa diketahui dengan melihat kamus ya. Makanya itu agak sedikit kalau berbicara masalah jamak taksir itu ya jangan dipikirkan ya. Ya tika cari aja di kamus gitu cukup. Makanya itu kitab, kitabun, kitabani, kutubun. Kok jauh amat kan? Ya, ya, siap ya. Nah, alhamdulillah. Baik, kita di tempat lain sudah ada yang azan ya. Nah, di sini azannya sekitar ada sekitar 40 menit lagi ya kalau di sini. Baik, syukron jazakunallah untuk semuanya yang sudah hadir di sini ya. Mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami setiap pelajaran ya. Lain mohon maaf atas segala kekurangan ya, mungkin dari penyampaian yang kurang berkenan. Saya mewakili dari tim ya Hijrah, mohon maaf dan undur diri ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di sesi latihan ya. Di sesi latihan hari Rabu sampai Jumat. Ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.